Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar sebelum mulai minta perhatiannya, ini ilmu dalam ya. Kita nggak pernah tahu kebaikan apa yang akan diterima Allah sehingga memudahkan kita buat ke depan. Tolong semuanya perhatikan, belajar bersama, yang di depan membagi ilmu, yang di belakang menanggapi, bertanya. Bu Is berada di belakang kalian, nggak usah bingung dengan pertanyaan, nanti Bu Is bantu. Ya, semuanya berproses belajar, calon mahasiswa mahasiswi Undip GM ITB. Lebih baik belajar berbicara sekarang daripada besok belajarnya ketika kuliah, ya. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok teks cerita sejarah. Terus kelompok 4. Perkenalkan, saya sendiri Restu Nurul absen 29. Saya Nabila Deviana absen 26. Saya Kevin Ramadan Purnomo absen 19. Benar ya Kak. Ulangi. Saya Kevin Ramadan Putra Purnomo absen 19. Saya Bani Ahmad absen 12. Saya Gopal Prima Winata absen 15. Dan teman kami yang tidak berangkat dan berhalangan hadir yaitu Hadiah Dinda Putri absen 16. Salam sukses. Saya bisa sukses. Sesuatu yang menjadi nilai sejarah. Teks cerita sejarah memiliki sendiri biasanya digunakan untuk mencari asal usul atau latar belakang munculnya sejarah atau kejadian peristiwa sehingga memiliki nilai sejarah. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah tidak semua peristiwa di masa lalu dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah. Hal itu dikarenakan suatu peristiwa yang dapat dianggap memiliki nilai sejarah karena telah memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat teks cerita sejarah selain itu, peristiwa tersebut dapat memberi dampak kepada banyak orang dan membuat peristiwa yang unik, abadi dan dianggap penting. Jadi sejarah harus penuh dengan bukti yang didapat dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang dibaca secara Jenis-jenis teks sejarah. Teks cerita sejarah terbagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut. 1. Teks cerita sejarah fiksi. Dalam teks cerita sejarah fiksi, penulis memvariasikan alur cerita menggunakan imajinasi sehingga dapat menghibur pembaca. Contoh cerita sejarah fiksi yaitu novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. 2. Teks cerita sejarah non fiksi. Berbanding dengan teks cerita sejarah fiksi, dalam teks cerita sejarah non-fiksi, penulis merekonstruksi cerita berdasarkan kejadian sebenarnya atau fakta. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan yang sebenarnya kepada pembaca. Contoh cerita sejarah non-fiksi yaitu sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarah penemuan telepon, sejarah penemuan benua Amerika, dan sebagainya. Ciri-ciri teks cerita sejarah: A. Menampilkan latar masa lalu. B. Disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu kejadian untuk teks cerita ulang. C. Berbentuk teks cerita ulang. D. Sering menggunakan konjungsi temporal seperti lalu, kemudian, sejak, selama, hingga, dan lain sebagainya. E. Isinya dapat berupa fakta, dapat berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi, berisi bagian awal teks yang memperkenalkan latar belakang, tempat, dan waktu
suatu peristiwa. Tujuannya adalah membawa pembaca ke konteks sejarah yang akan dibahas. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini menggambarkan peristiwa utama atau pencapaian paling dalam sejarah yang dibahas. Yang ketiga, konflik. Bagian ini menciptakan ketegangan dalam narasi dengan mengidentifikasi konflik atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh atau masyarakat pada waktu itu. Konflik ini sering menjadi pendorong utama cerita sejarah. Yang keempat, komplikasi. Bagian ini mengeksplorasi komplikasi atau rintangan yang mungkin timbul dalam peristiwa sejarah tersebut. Komplikasi bisa termasuk perkembangan tak terduga atau perubahan dalam situasi. Yang kelima, evaluasi. Bagian ini melibatkan analisis terhadap konsekuensi dari peristiwa dan tindakan yang diambil oleh tokoh-tokoh dalam sejarah. Pembaca akan melihat bagaimana konflik dan komplikasi diatasi atau berdampak pada perkembangan selanjutnya. Yang keenam, modal. Bagian akhir teks yang menutup cerita dan memberikan kesan terakhir. Bagian ini dapat mencakup pemikiran tentang signifikansi peristiwa atau pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan. Yang pertama, kata ganti orang ketiga. Penulis memposisikan dirinya berada di luar cerita dan mengisahkan orang lain dalam ceritanya. Kata ganti orang ketiga ini terbagi menjadi dua, yaitu tunggal dan jamak. Tunggal yaitu ia, beliau, dia, dan nya. Jamak yaitu mereka. Selain itu, di dalam teks cerita sejarah, kata ganti orang ketiga biasa juga berupa nama orang atau nama tokoh, dua keterangan waktu atau masa lampau. Keterangan waktu merupakan keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa berlangsung, biasanya menunjukkan masa lampau, contohnya pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain-lainnya. Yang ketiga, keterangan tempat. Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi peristiwa sejarah, biasanya ditandai dengan kata di, ke, dan dari. 4. Konjungsi temporal atau waktu. Konjungsi adalah sebuah kata hubung yang menandai waktu. Berdasarkan letaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu intrakalimat dan antarkalimat. Intrakalimat yaitu konjungsi yang berada di dalam satu kalimat, contohnya setelah, lalu, dan lain-lain. Antarkalimat yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain, contohnya selanjutnya dan sebelumnya dan lain-lain. Yang kelima, konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi kausalitas adalah sebuah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu intrakalimat dan antarkalimat. Intrakalimat yaitu konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam suatu kalimat, contohnya karena, sebab, dan lain-lain. Antarkalimat yaitu konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam dua kalimat, contohnya oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Yang keenam yaitu nomina, kata yang mengacu pada suatu nama seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Nomina terbagi menjadi tiga, yaitu modifikatif, koordinatif, dan apositif. Yang pertama, modifikatif yaitu unsur inti dan pewatas, yaitu hari Rabu, bulan Januari, dan lain-lain. Koordinatif semua inti, sandang pangan, hak kewajiban, tanah air, dan lain-lain. Dan yang terakhir, apositif keterangan, yaitu Raja Majapahit, Raden Wijaya, Jokowi, dan lain-lain. Yang ketujuh, verba. Verba merupakan kata yang menunjukkan tindakan, biasanya ditandai oleh imbuhan me, ber, ter, di, me, kan, berkan, jikan, dan lain-lain. Contohnya melihat, melukis, diserahkan, dan lain-lain. Untuk materi pelajaran kita mempunyai unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar teks cerita sejarah, akan tetapi unsur ekstrinsik tersebut tidak secara langsung memengaruhi bangunan atau sistem organisme dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, A. Rekaman kebebasan, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Teks cerita sejarah yang berfungsi sebagai wadah nasihat, pengajaran, panduan, petunjuk kepada pimpinan pejabat, serta ceritanya mengacu pada naskah dokumen sejarah ataupun secara lisan yang berkembang dalam masyarakat. Yang D. Dari segi corak penceritaan teks cerita sejarah mengandung dua corak penceritaan, yaitu peristiwa berupa fakta atau peristiwa sebenarnya dan peristiwa berupa sejarah. Yang C. Unsur keagamaan. Salah satu
sejarah berlatar sejarah Majapahit ataupun Mataram Islam. Yang D, unsur politik. Teks cerita sejarah yang berisi kisah perjuangan rakyat melawan penjajah atau rakyat melawan pemerintah yang berkuasa. Yang E, ada unsur ekonomi, menceritakan kehidupan dan keadaan ekonomi pada zaman itu. Kegiatan ekonomi yang dapat ditemui antara lain berdagang, nelayan, atau bertani. Yang F, unsur sosial. Dalam cerita teks sejarah biasanya terdapat jenjang status sosial, misalnya antar raja dan rakyat atau antar penguasa dan rakyat. Selanjutnya ada soal latihan soal. Jangan soal dulu, tanya jawab dulu. Ini aplaus buat kelompok. Luar biasa, saya katakan kelompok ini EYD-nya tadi Bu Is lihat, nasihat, memengaruhi. Banyak sekali yang sudah ditemukan pada presentasi oleh kelompok ini. Tulisannya udah bagus, tolong dipertahankan, di koma, tetap teliti dengan tulisan karena ini syarat presentasi yang baik juga salah satunya. Ya, silakan Mbak Restu dan teman-teman buka sesi tanya jawab. Mohon keaktifannya yang bertanya dan yang menanggapi ini nilai pribadi. Ingat, nilai ini saya gunakan untuk nilai ujian praktek baik pada saat kalian presentasi maupun kalian bertanya di dalam timnya di sini. Tapi kalau yang bertanya tidak mewakili kelompok nilai pribadi. Yang nilai kelompok adalah hasil PPT-nya. Sehingga kalau di depan biar dapat nilai semuanya, bagi tugas supaya semua dapat mempresentasikan, minimal punya dasar nilai. Ya, silakan monggo. Dari siapa, sebut nama, salam, sebut nama dan pertanyaannya. Galeri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerie Aprilia Maulani, absen 33, izin bertanya. Tadi disebutkan dalam ciri kebahasaan itu ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat, di mana ada intra kalimat, yang mana artinya itu konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam satu kalimat. Dan contohnya itu ada karena, sebab, dan lain-lain. Nah, dan lain-lainnya itu selain karena dan sebab itu ada apa aja? Terima kasih. Mau langsung ditanggapi apa? Ditampung dulu aja. Ditampung dulu ya, nanti bisa bagi tugas. Oke. Mohon maaf, kali ini khusus IPA 3, biasanya kelas lain saya tidak boleh menggunakan HP karena saya melihat buku tulis ada di saya dan posisi Bu Is yang salah. Harusnya Bu Is sudah membawa buku tulis. Tolong dipergunakan dengan maksimal ya, bukan untuk chatting yang lain. Bu Is percaya, awas membohongi saya udah orang tua, dosanya besar banget. Sebenarnya sih membohongi siapa saja dosa. Ya, silakan tadi Mbak mau bertanya. Kamu ikut-ikutan lagi. Oh ya lah, nggak pakai ikat pinggang. Berarti tadi kalau nggak berdiri ya nggak ketahuan juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Ayu, absen 25. Saya izin bertanya, apa yang membedakan antara teks sejarah dengan novel sejarah? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks sejarah dengan novel sejarah. Oke. Oh, dijawab dulu. Boleh yang jawab juga nambah-nambah ya, tidak ada satu terus sudah itu. Saling melengkapi. Sejarah dan ini berarti untuk IPA 3 Bu Is, mohon maaf lupa. Tugas kalian berarti belum di PPT belum di email Bu Is. Kok tadi tak lihat IPA 3 kok nggak ada. Lagi-lagi kalian jadi orang yang beruntung. Tolong nanti hari ini ya kalian kumpulkan di email Bu Is, karena tinggal IPA 3 yang belum ada di email. Alamatnya saya kirim ke siapa? IPA 3 Ibu nomor Nindi, Mbak Nindi ya.
Nanti Mbak Nini sampaikan di grup kelas ya. Mau dijawab? Iya. Silakan Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab dari pertanyaan galeri, yaitu apakah ada konjungsi intrakalimat selain karena dan sebab? Itu ada, yaitu selain karena dan sebab yaitu maka. Jadi intrakalimat selain karena dan sebab yaitu maka. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjawab pertanyaan dari Biba, perbedaan novel sejarah dan teks sejarah. Cerita di dalam novel sejarah adalah ceritaan rekaan yang dikembangkan dari fakta sejarah yang pernah ada. Hal itu berbeda dengan teks sejarah yang dituntut harus sesuai dengan hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Sekian, terima kasih. Gimana Mbak Zara? Dari Mbak Valeri sudah terjawab? Sudah bisa dipahami? Iya. Yang apa Mbak? Surya Hanya 3 yang apa? itu karena, sebab, dan maka. Karena Iya, jadi tambahan. yang intra ya. Iya, yang intra. Kalau antar. Ya, Surya. Sebentar sebelum Mas Surya lanjut ya, Ibu menegaskan yang tadi pertanyaan Mbak Zara, menambah sedikit aja, mungkin dari kelompok sudah Mbak Zara sudah paham, tapi Bu Is pengen menambahkan sedikit aja. Bedanya dengan teks sejarah dengan novel sejarah itu berada pada posisi ada dan tidaknya fakta. Kalau teks sejarah itu berarti apa? Murni fiksi. Murni Non-fiksi, real. Kalau teks sejarah itu fakta. lah, salah. Novel sejarah itu ada faktanya. Oh iya, yang teks sejarah ya, Yang sesuai fakta. Kalau yang novel, Mbak, kebalik apa enggak? Teks sejarah. iya kalau Teks yang sejarah. yang nyata, yang novel itu karangan tapi sesuai. Novel karangan tapi terinspirasi dari sebuah fakta. Iya. Iya, berarti kalau yang teks sejarah Itu yang benar-benar murni dari fakta yang ada. Jadi nggak boleh diubah. nah iya, berarti tidak ada tambahan dari unsur itu. Contohnya Contohnya kayak proklamasi. proklamasi, terus apa lagi? Terjadinya Iya, G30. terjadinya serangan umum 1 Maret misalnya kayak gitu. Iya. Artinya kita tidak bisa lagi menambah atau menangkap cerita yang ada saat itu. Kita tinggal membaca saja sejarah yang ada kan gitu. Iya, berarti intinya kalau novel sejarah itu ada unsur bisa ditambahi dengan unsur lain fiksinya, tapi ada fakta yang terjadi. Ini pernah saya minta berapa tahun yang lalu kakak kelas kalian itu pernah, jadi misalnya kayak gini, kalian di sekeliling kalian punya tempat-tempat yang bersejarah, misalnya ada sebuah bangunan masjid yang kuno yang sekarang tidak dipakai lagi kayak gitu. Kemudian suatu saat masjid itu direnovasi, mohon maaf saya gunakan masjid ya Mas karena nggak enak sebetulnya, tapi di daerah saya gerejanya masih bagus gitu ya karena kami dulu kan luar biasa, ada gereja besar dan masjidnya juga besar, kami hidup berdampingan damai sih. Nah masjid itu lama tidak digunakan, kemudian suatu saat direnov kembali. Nah setelah direnov akhirnya digunakan oleh masyarakat, terutama golongan kami yang saat itu masih muda-muda, yang sekarang udah tua sih, itu untuk kegiatan baca tulis Quran kayak gitu. Nah ternyata pada saat kita mengajar di baca tulis Quran itu ada beberapa pasangan yang menjalin cinta yang tidak kelihatan. Jadi ketika si A lagi ngajar dia ngamati, ternyata ketahuan ketika
sudah berapa lama, berapa bulan setelahnya. Nah, berarti ada kisah di situ. Nah, kalau itu mau dibuat sebuah novel, bisa terinspirasi oleh kisah nyata. Si pelaku tadi bisa membuat cerita, atau Buis yang tahu teman ibu sedang menjalin kisah itu, apalagi kalau dia cerita ke saya, maka saya bisa menulis ini sebagai novel sejarah karena ada tempatnya, buktinya ada, kayak gitu, ada pelakunya. Nah, nanti bisa ketika menceritakan kembali kita menggunakan nama yang disamarkan, tidak nama si A si B seperti yang ada dalam cerita yang sebenarnya, kayak gitu. Jadi itu masuk di dalam novel sejarah ya. Oke, seperti itu aja tambahan supaya bisa lebih dipahami ya Mbak ya. Itu ya Mbak Zara ya. Oke, terima kasih. Silakan Mas Surya untuk menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Putra Mabukas, angkatan 51. Saya bertanya, saya di jenis-jenis teks sejarah ada fiksi dan non-fiksi. Bagaimana cara membedakan teks cerita sejarah fiksi dan non-fiksi apabila pengarang tetapi di dalam tersebut masih ada faktanya? Penulis mengarang gitu bukan pengarang biar gampang. Penulis ya. Ya. Lembo kan hampir sama seperti yang tadi Bubi sampaikan. Iya, tapi disampaikan aja Bapak. Kan ada kelebihan apa ya? Cara bertanya kan bisa ditambahkan monggo semua Malah patung. di video loh, di video. Ya dijawab. Hah? Pari. Pari jawab Pari. Pari mau jawab. Ayo nggak apa-apa semuanya berlatih kok. Tips cara berbicara biar kalian nggak grogi itu malah justru bicaranya nggak usah buru-buru, pelan, perlahan tapi pasti gitu. Tapi kalau buru-buru mah orang lain yang mendengarkan ya orang fokus, bingung gitu kan. Kalian grogi, latihan nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Surya, yaitu apa yang bisa membedakan antara teks cerita secara fiksi dan teks cerita secara non fiksi. Yaitu teks secara fiksi bisa namanya tuh bisa disamarkan, terus tempatnya tuh bisa ngarang, semuanya ngarang tapi ada berdasarkan faktanya gitu. Misal kayak Bumi Manusia karya Pramudia Ananta. Terus yang selanjutnya teks cerita secara non fiksi yaitu berdasarkan fakta yang benar-benar nggak bisa diubah, kayak sejarah penemuan benua Amerika, terus sejarah penemuan telepon, terus kayak teks proklamasi gitu-gitu nggak boleh diubah sama sekali, harus sesuai dengan faktanya. Sekian dari saya, terima kasih. Gimana Mas Surya? Sudah bisa dipahami belum? Sudah. Oke. Ya. Oh. Berarti kalau banyak yang bertanya itu presentasinya bagus. Jangan takut ditanya. Malah justru kita bingung kalau di depan udah selesai presentasi kok nggak ada yang tanya, itu malah bingung gitu. Ya, bener bingung ya. Oke, silakan Mas. Buis ada di belakang kalau nanti kesulitan tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau saya di sini sebenarnya apakah teks cerita sejarah dapat dikategorikan sebagai teks naratif? Berikan alasan. Siapa tadi namanya? Mohon maaf lah,
Izin menjawab pertanyaan dari Fatur. Teks sejarah bisa dikategorikan sebagai teks naratif jika disajikan dengan latar sejarah atau unsur pembentuk latar dan menggunakan urutan peristiwa atau unsur pembentuk alur. Sekian. Terima kasih. Ciri pokok sebuah naratif apa memang tadi yang disampaikan, ada apa naratif itu? Kalau kita bercerita ada apa? Bentuk. Naratif apa sih? Kalau sebuah cerita, narasi itu kan cerita. Nah itu biasanya ada unsur apa yang pokok di situ? Terus? alur, Sama satu lagi? Di situ di teks cerita sejarah kita ada unsur kronologi waktu, ya kan? Nah berarti harus ada apa? keterangan waktu. Waktu. Jadi latar waktu, latar tempat dan alur. Ya suasana otomatis itu bisa dikategorikan sebagai narasi karena di sini meliputi itu. Makanya teman-teman kaji ulang lagi, di sini ada yang nanti keluar di ujian sekolah biasanya, karena dari tahun berapa Bu Is yang membuat soal ujian sekolah terus. Ada banyak kebahasaan yang dimunculkan dari sini, mendominasi banget untuk unsur kebahasaan untuk materi ujian sekolah. Mohon ditayangkan, gak apa-apa, kelompok ini harus berbesar hati karena materi lain tidak muncul unsur kebahasaan yang ada di sini. Makanya kemarin kelas lain ada yang sempat lama, alhamdulillah tergali dari sini. Ada kata ganti, ada keterangan waktu, keterangan tempat, temporal, kemudian kausalitas. Nah di situ nomina kemarin banyak, malah justru yang mempresentasikan sendiri ada kemarin yang kelompok tidak paham. Di situ ada modifikatif, koordinatif gitu ya. Semoga kelas ini paham. Ada apositif, kemudian di situ ada verba juga. Verba dibagi lagi, ada verba material, verba tingkah laku. Nah, mohon kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan sekarang, nanti Bu Is bantu. Karena ini materi kebahasaan di ujian sekolah. Dan ini kalian akan jumpai nanti di bulan Maret. Maret tuh udah ujian sekolah, kalian tuh usianya cukup singkat kalau kelas 12 itu. Ini September, Oktober, November sudah PAS. Nanti Januari, Februari, Maret sudah US, rampung. Makanya kalau pengen leha-leha nganggur itu nanti kalian kalau udah ujian sekolah, yakin banyak waktu. Makanya sekarang selagi ada kesempatan maksimalkan buat ikhtiar kalian ke SNBP dan yang lain. Ya silakan kalau ada Bu Is pancing ini, kalau kalian mau bertanya lebih dalam nanti Bu Is bantu kelompok untuk menjawab. Ya silakan Mbak Valerie. Modifikasi itu unsur inti plus pewatas. Pewatas itu yang dimaksud pewatas itu gimana? Ada yang bantu menjawab? Nggak apa-apa, dari kelompok mengusahakan dulu, nanti Bu Is bantu tetap. Ini Mbak sesuai Valerie. itu aja nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, tidak ada kata salah, kita belajar bersama. Nanti Bu Is tambah. Pewatas pada modifikatif. Pewatas itu kayak membatas waktu, misal Rabu, Januari, terus ada hari, terus bulan, tahun. Iya. Berarti kalau contoh lain menemukan apa Mbak? Berarti bisa kan bulan Maret Iya, ya? yang lainnya, Nah, misal bulan, hari, oke. ya keterangan waktu. Si arahnya Mbak Restu sih udah betul ya, teman-teman mohon perhatikan di sini. Kalau Bu Is singgung ada modifikatif itu pasti kalian ingat dulu materi kelas 10-11 tentang frasa. Enggak. Kalian tuh yang diingat apa sih saya? Kelas 11 nggak Kosong. dijelasin. Hah? Nggak, kelas 11 nggak dijelasin. Kalau frase ya modifikatif unsur inti plus pewatas. Pewatas betul Mbak Restu, pembatas. Kalau unsur inti berarti unsur yang harus ada. Kalian pakai seragam, kita pakai seragam. Ini unsur intinya seragamnya.
Tapi kalau pewatasnya atribut ini loh. Ketika kalian SMA Banjar tapi ganti atributnya SMA Bawang, nanti berarti kalian dicurigai, nanti bukan lagi siswa sini kayak gitu. Artinya kalau atribut pewatas bisa diganti yang lain. Unsur inti hari itu harus dipakai hari. Tapi mau diganti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak apa-apa pewatasnya. Berarti dibatasi hari Rabu, hari Kamis kayak gitu. Yang membatasi karena ada apa? Rabunya, ada Kamisnya. Kayak gitu. Sama juga dengan bulan Januari. Yang menjadi pewatasnya Januarinya, tapi Januari itu tidak menjadi inti di frase itu. Maka dia bisa diganti yang lain, bulan Oktober, bulan September kayak gitu. Ya. Jadi pewatas di situ membatasi tapi dia atributnya saja. Atribut yang menjadikan dia menentukannya. Kayak gitu. Mau hari apa? Kalau hanya hari besok kita ketemuan ya hari, kan nggak maksud tuh. Mau kapan gitu kan? Jelas sih ngomongnya kayak gitu kan. Hari Selasa kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Sekaligus Ibu terangkan yang koordinatif. Di sini terima kasih buat kelompok yang sudah menuliskan koordinatif itu semuanya inti, sandang, pangan. Harus dipakai semua. Kita membutuhkan sandang pangan dalam hidup ini. Kita membutuhkan sandang dalam hidup ini. Pangannya nggak butuh. Dia butuh. Kita nyandang tok sing apik rasa gitu kan? Nggak boleh gitu ya. Kayak saya tak bilang suami saya, Mas aku nggak usah masak ya, aku tak dandan cantik aja lah nunggu Mama di situ aja di kursi. Nek jenengan lapar nanti lihat aku sudah cantik apa. Itu dagelan kan nggak bisa. Dia selalu digunakan bareng sehingga apa? Harus menggunakan dan atau itu sandang dan pangan. Bisa disisipi itu biasanya. Dan ini biasanya di frase apa Mbak? Koordinat. Hak dan kewajiban tanah dan air gitu. Ya. Kalau apositif bagaimana? Keterangan seperti Iya, harusnya gimana? Contohnya kalau apositif coba siapa? Oke. keterangan nama seperti terus juga jabatan. Contohnya? Contohnya seperti kan ini Majapahit, misal Majapahit itu apa namanya kerajaan, namanya raja, jadi Raja Majapahit gitu. Coba dibuat dalam kalimat Mbak Restu. Apa? Tunggul Ametung itu siapa? Sejarah Tunggul Ametung itu siapa? Kalian masih ingat nggak sejarah? Tokoh apa itu Tunggul Ametung? Apa lupa? Ya Allah, siapa? Gajah Mada. Patih. Patih Gajah Mada. Posisinya apa jabatan dia? Gajah Mada itu Sebagai patih, paling Raden. Raden di Tambahan itu gelarnya apa? Panglima perang. Ya misalnya aja lah ibu percaya Herlian aja dulu. Gajah Mada, Panglima perang dari mana gitu. Nah itulah yang dikatakan apositif. Jadi Gajah Mada, Panglima perang. Nah dia menerangkan Gajah Mada gitu loh. Kayak misalnya Gururi Adiatama, wali kelas kami yang sangat cantik. Nah itu, jadi ada keterangan yang mengikuti kata itu. Itu namanya apositif. Kayak gitu. Kalau itu kan kelihatannya belum paham banget itu ya Mbak. Maksudnya Raja Majapahit itu siapa? Nah berarti ada nama di depannya. Siapa? Terus Raja Majapahit yang paling besar kejayaannya misalnya kayak gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Restu dan teman-teman. Yuk kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah cukup yang bertanya? Mbak yang pakai jaket Mbak cantik, panas nggak kamu? Aduh Bu Is, kamu berhasil membuat Bu Is ketawa hari ini. Di saat Bu Is galau capek luar biasa, kamu membuat Bu Is ketawa. Satu kata. Mau ditransfer. Geludak Bu Is. Jangan ditransfer. Ya silakan buat sesi tanya jawab soal.
Awas jawabannya jangan tayangan dulu loh Nggak Mbak. ada di loh. sini Bu jawabannya. Oh nggak ada, alhamdulillah. Ya silakan semua berhak menjawab, baca bersama, nanti yang siap tunjuk jari sebut nama. Ini latihan soal yang pertama, yaitu di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Majapahit Biksu Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Maka kata kias yang digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca dalam teks novel sejarah di atas adalah ini langsung ada yang jawab? Boleh yang membaca itu suruh temennya Mbak, biar nggak ngantuk, biar membuka suasana gitu, nggak harus dari Mbak aja. Silahkan. Ini langsung ada yang mau jawab? Boleh, ada? Ya, Riko. Oke, Mas Riko silahkan. Jawabannya yang D. Ya, Jawaban. jawaban benar. Bisa alasannya kalau dari nggak dari Mas Riko, dari kelompok, biar yang lain ikut menerima. Kalau dari aku Ya. karena di kata-kata yang terkumpul hatinya itu kan menandakan satu kesedihan. Ada yang benar-benar sedih. Ya, iya maksudnya apa nih? Yang lain. Kalau kecewa cenderung apa? Ini 11-12 sih opsinya, pilihannya bagus pinter. Bisa dijelaskan Mbak, sangat kecewa, sangat muram, itu nanti arahnya. Gini ya teman-teman, kalau saya ingat betul waktu ujian nasional itu mungkin saya pernah sampaikan ke kalian. Ada kata terburu-buru dan tergesa-gesa itu menjadi opsi pilihan. Padahal menurut kalian sama kan? Terburu-buru, tergesa-gesa, ternyata secara kontekstual berbeda. Kalau terburu-buru itu ada target yang ingin dicapai dan kita harus segera memenuhinya. Contoh, gerbang akan ditutup jam 7 kurang seperempat. Ketika setengah 7 masih di Gayam, di pertigaan Gayam, kalian pasti akan terburu-buru untuk menuju sekolah. Jadi ada target. Tapi kalau tergesa-gesa, itu tidak ada target, tapi kita memang melakukannya udah terburu-buru terus, gitu. Makanya ada istilah kan, tergesa-gesa temannya setan, iya kan? Wah, padahal nanti masuknya masih jam 7 kurang seperempat, nih but-butan baik dari jam 5, nanti buku kemana, nanti gitu kan? Nah, itulah tergesa-gesa. Jadi bedanya secara kontekstual karena ada target dan tidak, gitu. Itu, jadi mohon kalau bisa dari kelompok deh. Kalau Mas Riko tadi memilih sangat sedih gitu. Nah, kalau sangat kecewa, sangat muram, nanti cenderung ke arah apa? Atau mungkin lebih ditempatkan ke terpukul hatinya, itu rasanya bagaimana gitu, mungkin Mbak cara biar lebih mantap. Nggak apa-apa, gitu. Alasannya untuk sangat kecewa itu kan kayak dihianati gitu ya. Kecewa dan kayak nggak sesuai harapan kita gitu kan. Betul. Muram. Kayak lagi murung ya. Sedih tapi kan beda. Kalau berduka itu malah ke kehilangan. Ya, sesuatu yang Ada yang disayangi. menderita, terutama orang yang disayangi ya. Oke, terus kalau sangat menderita ya berarti keadaan, kalau itu sudah keadaan global ya. Ya. Oke, terima kasih, lanjut. Selanjutnya siapa yang mau baca? Oke, Oke, Nindi. suruh dibaca. Kalimat yang menggunakan konjungsi temporal adalah D. Sebelumnya, jenazah disemayamkan selama 3 hari di Union Buildings di Pretoria, tempat dia dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan, dengan alasan bahwa pengertian konjungsi temporal itu yang tentang menghubungkan waktu. Contohnya itu ada sebelumnya, setelahnya, lalu. Jadi jawabannya yang D. Oke. Ya. Apa salah? Waduh.
Gimana jawabannya? Itu dibatasi tanda koma ya. Berarti kalau yang koma sebelum dan sesudahnya itu ada unsur yang anak kalimat dan induk kalimat kayak gitu ya. Oke, tips yang lain Ibu tambahkan ketika kita mencari ide pokok, teman-teman, ide pokok pasti ada di kalimat utama. Satu. Yang kedua, kalimat utama kalau tidak di awal, di akhir. Itu kan. Nah, kita lihat kalimat yang pertama, rangkaian demonstrasi yang terjadi saat itu tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Kemudian yang kalimat terakhir, tentu saja fenomena ini, nah ada kata ini berarti dia menerangkan kalimat sebelumnya, gitu kan? Berarti itu jelas ada di kalimat pertama. Nah, kalimat pertama yang menjadi inti yang oke. Ya, kalau tidak hanya terjadi di Amerika Serikat kita pakai kan nggak bisa. Dia sebagai apa? Anak kalimat. Anak kalimat tidak bisa hidup sendiri. Ya, terima kasih Mas Pak Aflak ya. Ada Muhammadnya sih ya. Oke. Ya. Oke. Ya, silakan. Soal yang selanjutnya. Ini untuk bacaan. Untuk nomor 4 dan 5 ya. Ya, nanti di nomor selanjutnya ada teks kayak gini juga. Sama. Oh, ada. Ya. Silakan sudut pandang. Kayak Surya. Coba yang belum dulu, coba yang lain. Yang belum. Silakan. Beneran yang belum. Yang belum mas. Yang belum. Latihan berbicara, latihan berpendapat. Mumpung belum mahasiswa. Nanti dulu, yang lain dulu. Ayo belum Timur. Ayo, grupnya Mbak Zara, ayo. Belakang. Ya Mbak. Nggak ada. Ayo Mbak Upe. Ayo Mbak Zeni. Ayo Mbak. Teman-teman. Febrian Rizik. Ayo, yang kejadian kemarin tinggalkan aja, nggak usah dipikir, mikir ini dulu. Nggak ada? Ya udah, saya berikan ke Mas Afla atau Surya karena sudah tunjuk jari. Surya, tapi Surya dulu yang Dulu ya, silakan Mas Surya. Iya. Karena penulis cerita tersebut tahu semua hal tentang tokoh, peristiwa, dan tindakan yang Ya, untuk jawaban dari Mina benar. Bisa ditambahkan nilai-nilai yang lain Mbak, agama, pendidikan, budaya, keterangan. Sedikit menambah karena dari kelompok ada soalnya. Untuk yang nilai agama biasanya berkaitan dengan apa teman-teman? Ketuhanan, religi ya. Contohnya apa nilai agama? Rajin beribadah. Nilai agama apa? Rajin ibadah. Kemudian apa? Bertakwa kepada Allah. Tuhan, Takwa, bersyukur, ya. Terus apa menjauhi lagi? larangan. Jujur, amanah, fatwa. Kalau jujur nanti arahnya moral, ya. Hati-hati. Kalau moral itu yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku kita, baik yang baik maupun yang buruk, itu masuk ke moral. Bu, pernah nggak moral yang tidak baik masuk di dalam soal? Pernah. Karena memang konteksnya di dalam teks itu ya si anak moralnya nggak baik dan di situ yang ditanyakan tokoh itu. Jadi kita jawabannya tetap moral yang tidak baik, tapi untuk tidak dicontoh kayak gitu loh. Gitu. Kemudian kalau pendidikan apa? Kayak Belajar, sekolah, terus gitu ya, sesuai tema. Kalau budaya, Menghormati kebudayaan lain. adat istiadat. Karena budaya sendiri kan
sebuah kesepakatan yang dibuat oleh sekelompok tertentu dalam kurun waktu yang lama gitu ya. Kayak tempat saya itu masih ada sampai sekarang. Jogja itu mohon maaf nggak tahu kalau di Banjar. Jadi misalnya kalau ada yang meninggal itu di kamar, saya kan di Jogja itu ada satu kamar yang dimanfaatkan karena anak sudah pada pergi. Itu ada lampu sentir kecil, kemudian nanti ada minumnya 1 gelas teh, 1 gelas air putih, kemudian ada makanan jajannya namanya apem, ada nasinya itu dipakai pincuk. Nah itu 1 malam nggak boleh ditengok. Saya pernah tanya ibu saya, Bu itu kok makanannya nggak ada yang makan sih, kenapa? Jangan dilihat, nanti dimarahi. Siapa yang marah, Bu? Tehnya tak minum ya, Bu. Kewanen gitu. Jadi saya pun nggak tahu. Akhirnya sampai sekarang saya besar pun nggak tahu itu siapa yang minum.